Baik, Bismillah. Em, ya sebenarnya keterkaitan dari konsep alam itu sendiri dengan konsep Islamnya sendiri itu tidak lepas dari sejarah sekolah Islam The Green Camp ini berdiri gitu ya di tahun 2011, di mana dulu awal berdirinya itu adalah kiblat sekolah ini itu adalah sekolah alam yang ada di Bogor. Namun seiring berjalannya waktu ternyata yayasan merasa kurang optimal nih ketika me- apa ya hanya melabelkan sekolah dengan konsep alam saja tanpa ada konsep kediniannya di situ, sehingga ditambahkanlah atau dikaitkan dengan konsep kedinian, yaitu label Islamnya itu sendiri. Makanya muncullah sekolah Islam The Green Camp. Nah, kenapa sebenarnya sekolah Islam The Green Camp ini berdiri? Salah satu misi utamanya adalah kami melihat banyak sekolah-sekolah, mungkin bukan hanya di Tanjung Pinang, bahkan secara nasional mungkin kita bisa katakan bahwa masih ada labeling untuk anak-anak cerdas, anak-anak pintar. Jadi untuk anak-anak yang dikatakan pintar atau cerdas bagi seorang guru itu ketika di mata pelajaran matematikanya bagus, atau bahasa Inggrisnya keren, ya, fisikanya luar biasa gitu ya. Tapi jarang yang mengakui anak itu pintar ketika PJOK-nya luar biasa, atau tidak diakui anak itu pintar ketika dia jago gambar atau jago desain. Itu bukan tidak dianggap suatu kecerdasan atau bukan sebuah prestasi. Nah, sehingga yayasan mendirikan sekolah ini, salah satu misinya adalah supaya bisa mengakomodir segala macam bentuk prestasi yang dimiliki oleh anak-anak ini gitu. Jadi kita meyakini setiap anak itu cerdas, setiap anak itu pintar secara fitrahnya. Nah, kita tugasnya adalah memfasilitasi dari bekal-bekal kecerdasan yang sudah Allah berikan di masing-masing anak ini. Seperti itu sih gitu ya. Jadi dan kontekstualnya lebih ke alamnya supaya pembelajarannya lebih dekat dengan apa yang mereka temukan. Jadi kalau misalnya kayak di Tanjung Pinang sendiri, mungkin kita udah tahu di sini daerah kepulauan, kemaritiman. Jadi supaya kayak konsep-konsep pembelajarannya anak-anak juga lebih kenal nih dengan lingkungannya. Jadi kami tidak bahas terkait mungkin ya kayak gunung, kita nggak bahas terkait hal-hal yang mungkin jauh dari apa yang ditemukan di Tanjung Pinang. Nah, jadi supaya lebih mudah dipahami juga oleh anak-anak, makanya kontekstual ke alamnya itu kami bawa, dan apapun output dari pembelajaran yang mereka pelajari di kelas, harapannya itu ada korelasi yang mana nanti salah satu hasil proyeknya atau hasil pembelajarannya itu mereka punya pemikiran atau punya rasa empati, kepedulian untuk memberikan ide-ide terbaiknya mereka agar bisa memberikan solusi nih dari permasalahan-permasalahan alam yang ada di sekitar. Makanya kemarin salah satunya yang dihasilkan ada anak-anak yang membuat misal kayak filter air. Kemarin kita survei di perumahan bawah, ada warga di bawah itu airnya yang tidak bisa atau tidak layak konsumsi gitu ya. Jadi kita kemarin anak-anak coba membuat project, salah satunya itu membuat filter air yang bisa mengurangi asamnya sehingga bisa air itu layak konsumsi, dan alhamdulillah itu sangat diminati oleh anak-anak ketika untuk membuat proyek seperti itu. Nah, itu kan salah satu output yang mau kami sasar ya gitu. Jadi alam itu tidak bisa kita lepas juga dari konsep sekolah kami. Namun apapun itu landasan utamanya juga tidak boleh lepas dari aturan atau syariat agama, seperti itu. Ya, mengkombinasikan ya. Mungkin tadi kurang lebih sudah ada dijelaskan juga di awal gitu. Karena memang mau seperti apapun dari alam lah kita banyak belajar sesuatu. Jadi biasanya di anak-anak itu ketika pembelajaran teori hanya sebatas dikenalkan dengan teori yang textbook kontekstual yang hanya tertulis di buku, itu biasanya di anak-anak kurang begitu mengenal secara value ya. Jadi secara nilai-nilainya itu tidak dipahami secara mendalam.
Jadi mereka hanya modelnya mungkin hafalan gitu. Tapi ketika kita langsung terjun nih ke alam, jadi kita kayak mempelajari tentang lamun, ketika mempelajari tentang gonggong, nah, itu kita bisa langsung, bahkan anaknya kita bawa ke lapangan gitu. Makanya kita saat ini sudah ada bekerja sama juga dengan beberapa instansi yang pakar di bidang-bidang tersebut gitu ya. Jadi ketika kita butuh narasumber atau kita mungkin butuh media untuk pembelajaran, ya kita bisa bekerja sama nih dengan pihak-pihak tersebut gitu, untuk bisa memfasilitasi. Karena kami sadar untuk saat ini sekolah belum memiliki fasilitas yang sangat memadai ya, terutama kayak di laboratoriumnya. Itu biasanya kami masih bekerja sama dengan umrah misal seperti itu untuk penggunaan labnya mereka gitu. Jadi tujuannya kenapa alam ya, karena memang itu salah satu bentuk media pembelajaran yang sudah Allah berikan nih. Makanya sayang sekali kalau kita sebagai pendidik tidak memanfaatkan alam dengan optimal untuk digunakan sebagai salah satu media pembelajaran terbaik di kelas. Dan saya rasa bukan hanya untuk di SMA, bahkan untuk di jenjang-jenjang sekolah yang lain, yang mungkin di SMP, SD bahkan sekalipun, itu seharusnya juga bisa menerapkan hal tersebut. Nah, secara umumnya kalau di sekolah-sekolah biasa kita dengar namanya tata tertib kan? Ya, tata tertib, betul Pak. Di sini namanya itu Muslim Personality Development, MPD namanya gitu. Muslim Personality Development. Di situ tertera semua pasal-pasal, kasus-kasus, poin-poin positif maupun negatif bisa mereka terima selama mereka berbuat apapun di sekolah ini gitu. Nah, di MPD itu tertera ada sekitar 5 aspek yang perlu mereka pahami di situ. Kediniahan, kemudian sosial, komunikatif, aktualisasi diri, sama fokus kepada kepribadian mereka. Di sekolah kita itu terdapat 2 kurikulum ya, atau 3 kurikulum. Di sini kita menggunakan kurikulum nasional, kurikulum merdeka namanya ya. Pak. Semoga nggak berubah lagi nih tahun ini, semoga nggak berubah gitu. Udah tepat sekali itu. Yang kedua, kurikulum diniyah. Ketiga, kurikulum sekolah gitu. Dan kita ketiga kurikulum ini kita sebisa mungkin meramu, dan juga dikatakan karena alhamdulillah kita sekolah swasta ya, jadi bisa berlepas dari kurikulum nasional gitu kan, tetapi tetap mengambil mapel yang dikatakan penting gitu, seperti matematika, bahasa Inggris kan. Jadi kita bisa menyelipkan pembelajaran yang sekolah inginkan di situ. Kayak diniyahnya seperti apa, kalau di SMP umum itu kan nggak ada fikih itu. Iya Pak, nggak ada fikih. Tafsir Quran nggak ada kan. Jadi kita sebisa mungkin meramu sedemikian rupa kurikulum nasional, kurikulum sekolah diniyah, biar nggak bentrok satu sama lainnya gitu. Alhasil 3 kurikulum ini selama beberapa tahun berjalan sekolah ini, insya Allah alhamdulillah semuanya berjalan seperti biasa dan aman gitu. Dan setiap kurikulum itu tentunya sebagai seorang guru, ketika mereka buat RPP kan, RPP, mereka punya tahapan dulu di situ. Tahapannya di sini kita punya PIC. PIC itu dia fokus kepada penanggung jawab suatu pembelajaran yang harus guru-guru store ke dia dulu. Sebelum guru-guru masuk ke kelas belajar atau mengajar, ke PIC dulu lapor, saya mau seperti di kelas. Nah gitu. Oke, ketika kamu di kelas ngajar, kamu ngapain di situ misalnya? Jelaskan apa nilai kepribadiannya, apa akhlaknya di situ. Nah gitu. Semuanya ada di RPP si guru tadi itu sebelum mereka mengajar. Jadi keterkaitan tadi itu nasional dengan muatan mata pelajaran sangat banyak, lumayan kami ambil juga. Kemudian kami mixkan dengan kediniahan yang ada. Kemudian sekolah juga demikian mengambil. Jadi semua ini bersatu padu sama-sama untuk dalam rangka biar nggak ada yang betul-betul terskip atau mungkin dalam pembelajaran. Semuanya kami minta agar guru-guru itu membuat suatu pembelajaran bermakna bagi anak-anak gitu. Jadi nggak hanya masuk dapat catatan ilmu itu, tapi juga masuk kepada ranah akhlak mereka ketika mereka mengajar di kelas dan belajar di kelas gitu. Itu cara kami meramunya. Bismillah ya. Kalau berbicara untuk dampak ini sebenarnya mungkin kurang ahsan juga kalau dari kami yang menjawab. Mungkin harusnya lebih idealnya itu dari masyarakatnya atau dari pemerintah. Tapi dari sejauh ini apa yang sudah kami
buat atau yang sudah kami susun dari proyek-proyek sekolah yang melibatkan keterlibatan entah itu dari masyarakat ataupun ada dampak-dampak positif yang kami inginkan ke lingkungan sekitar. Ada beberapa gitu. Salah satunya kemarin yang terbaru di awal November itu kita ada kegiatan student fair, di mana salah satu bentuk kegiatannya yaitu kita memberdayakan UMKM. Jadi kita ada kerjasama dengan UMKM untuk sebagai supplier. Jadi anak-anak dilatih untuk menjadi pengusaha gitu, sebagai entrepreneur, di mana mulainya dari situ kita bekerja sama dengan UMKM, mereka menjadi supplier, anak-anak membantu memasarkan produk-produk UMKM ini. Itu salah satunya. Jadi di sekolah kami itu kayak ada kayak peraturan gitu, misalnya yang belum yang belum di atas 17 tahun itu nggak boleh pakai medsos. Nah, itu ada peraturan kayak gitu. Banyak sih peraturannya. Nah. Berarti kalian udah di apa ya? Kayak diawasi betul dari sekolah gitu. Iya, Kalau misalnya ada ketahuan pakai medsos duluan sebelum 17 tahun gimana tuh? Biasanya dikasih poin pelanggaran sih biasanya. Terus nanti kalau poin pelanggarannya udah pakai batas apa gimana? Iya, pakai batas. Kalau misalnya melebihi batas? Kalau biasanya kayak ada 3 kali kesempatan. Yang pertama dikasih poin pelanggaran dulu. Kalau misalnya masih ulang lagi, itu orang tuanya dipanggil.